Oke oke oke. Ya, Balik luar ke biasa. Terima kasih banyak ya. Ini ada Pak Muhammad Shalom, Paulus. Pak Shalom Muhammad. Pak. Shalom alaihim besama siang. Warahmatullahi Akhirnya wabarakatuh. kita luar satu biasa komal ini. ini, Pak. Salam kenal. Salam kenal semuanya. Bagaimana kabarnya? Puji Puji Tuhan. Tuhan. Luar Puji Tuhan, biasa. Yesus baik. Tuhan, sehat, Yesus baik. Ya, lanjut. Silakan Pak. Siapa nih, Bang Beruang lagi atau Pak Enggak, Muhammad? biar ke Pak Paulus. Pak Paulus dulu. Pak Silakan. Paulus. Silakan Pak Paulus. Apa yang mau saya sampaikan? Bisa sharing sama kita. Saya belum pernah mendengarkan kesaksian Bapak. Saya tiba-tiba di TikTok melihat ada namanya PS Muhammad Paulus tapi pakai peci. Ya itu. Saya jadi Silakan, penasaran. Pak Paulus. Oh, Mungkin bisa Naikan share. bisa itu. Naikan bisa menyaksikan itu. Nabirong juga bisa menyaksikan itu kesaksian saya. Shalom Pak Paulus. Iya. Shalom, shalom. Sehat Pak? Baik. Sehat. Lagi di jantung Melayu ini. Alhamdulillah, puji Tuhan Pak. Puji Tuhan. Kampung Melayu, jantung Melayu. Asik. Jantung Melayu ini pusatnya. Ini. Iya. Lanjut Pak, lanjut Pak. Tapi saya Silakan, tidak bisa Pak. sebut kotanya ya di mana. Iya, iya, karena iya, Siap. siap. dalam pelayanan Iya. misi. Ya. Baik. Oke, salam untuk kita semua. Shalom. Shalom. Ya. Jadi menarik kalau bicara tentang kesaksian Kristen ya. Ini channelnya keren, kesaksian Kristen. Kita harus mengerti dulu apa sih kesaksian. Nah, gitu. Ya. Nah, harus pahami dulu makna kata dari kesaksian. Kesaksian adalah sebuah pengakuan atau confession dari seorang pribadi yang sudah menerima karunia daripada Tuhan, yang hidupnya sudah menjadi pengikut Kristus. Bisa dibuktikan dari perkataan dan perbuatan serta buah-buah kehidupan yang dihasilkan. Tidak bisa hanya dibuktikan dari di media live TikTok bercerita tentang kekristenan bla 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 bla, tidak bisa. Harus menghasilkan buah yang matang, yang akhirnya bisa dinikmati oleh semua orang dan Tuhan dipermuliakan. Itu bicara kesaksian Kristen. Karena asalnya harus Yesus yang disaksikan, karya agung Yesus, kemuliaannya juga buat Yesus, nggak bicara buat kita. Ya, seperti itu. Itu kesaksian Kristen. Maka saya belajar menyaksikan kehidupan saya dengan terbuka, dengan gamblang. Semua perkataan saya bisa berikan karunia kepada saya menyaksikan kepada semua orang. Ini loh hidup saya, ini loh masa lalu saya, ini loh kondisi saya sebelum mengenal Yesus, kejahatan saya, bagaimana saya menghancurkan kekristenan, semua ada alat buktinya. Ya, di mana saya dilahirkan, di mana saya bertumbuh, di masjid mana saya ngaji, di mana saya mengajar, ngaji banyak orang, saya bisa buktikan semuanya. Itu namanya kesaksian. Karena kesaksian harus bisa dibuktikan. Kalau nggak bisa dibuktikan, itu namanya al-munafikun. Yes. Ya, seperti itu. Jadi kalau ada orang bersaksi tapi nggak bisa dibuktikan, itu bukan Kristen, mencari keuntungan, modus. Ya, jadi kalau kesaksian saya semua bisa dibuktikan, di mana saya lahir, kan ada semua di YouTube saya tuh. Saya punya YouTube kecil-kecilan ya. Dulu itu yang memaksa saya bikin YouTube itu 3 orang. Yang pertama Effendi Usman. Nah, Effendi Usman itu kebetulan saya abang rohaninya, ya. Pertama kali saya ketemu dengan dia, Effendi Usman atau Effendi Abraham atau Ake atau itu, saya sikat habis dia. Saya luruskan paradigma dan dogmatikanya. Nah, setelah itu saya kasih pemahaman sampai dia datang ke tempat saya, berkunjung tempat saya berkunjung ke tempat dia. Sampai akhirnya itu dia YouTube-nya kan sudah besar itu, Habaget. Dia paksa saya, "Bang, ayolah Bang muncul di YouTube bla 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 bla." Enggak, belum waktunya. Karena saya di garis depan. Ya jujur sekarang penginjil-penginjil di garis depan bisa dihitung dengan jari. Yang berani muncul di permukaan bisa dihitung dengan jari. Ya, seperti kami sangat sedikit. Seperti itu. Sedikit. Kami dari Sabang sampai Merauke kami kerjakan pemberitaan Injil itu. Saya punya lembaga misi namanya Resurrection and Life Ministries, Kebangkitan Hidup Ministries.
Injil Yohanes pasal 11 ayat 25. Dan Yesus berkata, akulah kebangkitan dan hidup, barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Seperti itu. Jadi akhirnya masuk TikTok pun saya ngajari dia TikTok gantian. Pen, ayo lalu masuk TikTok deh. Biar prestasi juga di TikTok tuh, rame tuh. Seperti itu. Dan saya pun yang maksa masuk TikTok ini ada Pastor Licenta James Samosir yang ngajarin saya berTikTok, gini loh caranya, gini, seperti itu. Akhirnya saya mau muncul di permukaan karena kita sudah membangun fondasi yang kuat dari Aceh sampai dengan Papua, pelayaran kita seperti itu. Amin. Kita juga punya anak-anak didik kita yang masih berkerudung, masih berkurbah semuanya di Malaysia, di Singapura. Kita semua punya murid-murid di beberapa negara seperti itu. Kalau Naichan ini termasuk murid jauh ini. Nanti kalau saya ketemu dia langsung saya ajari dia dogmatika misiologi roh dia nanti. Biar Naichan langsung giat memberitakan Injil, ya kan, menurunkan berat badan dengan bergerak maju gitu kan, tambah gembul soalnya Naichan ini, ya kan, ya Nduk ya. Amin. Ya gitu. Jadi saya harus belajar. Seorang pesaksi harus punya dasar teologi juga. Makanya saya merindukan setiap orang belajar teologi. Ya, saya dulu langsung sekolah misi, saya langsung sekolah teologi. Sekarang saya sekolah lagi, terus sekolah, terus belajar. Sehingga yang kita bicarakan tentang kesaksian dan pemahaman kekristenan kita itu bukan berdasarkan literasi yang kita copy paste dari media, dengar kata orang, enggak. Tapi memang kita benar-benar belajar. Kita mengerti apa itu teologi, kita mengerti apa itu dogmatika, kita mengerti apa itu etika, kita mengerti apa itu yang namanya hermeneutik, hemolitik, kita mengerti apa itu namanya konkordia dan semuanya. Kita harus belajar. Jangan asal mau asbun. Bahaya. Apalagi hanya modal laptop, modal copy paste seperti Yonatan Andar itu kan hanya modal laptop aja. Kalau ketemu kita rukiah itu. Gitu kan. Karena hal-hal seperti itu nggak bisa. Kekristenan sejati itu nggak bisa dengan pengetahuan. Harus sampai kita menerima karunia roh Tuhan. Nah, roh Tuhan itu yang akan mengubahkan kita menjadi serupa dengan Kristus. Karena tanpa roh itu tidak bisa. Maka dalam Yakobus 2 ayat 22 dikatakan, seperti tubuh tanpa roh mati, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Nah, orang Kristen yang sudah, apalagi latar belakangnya seperti saya, ya kan, seperti yang lain-lainnya. Oh, ini ada beberapa yang latar belakangnya Muslim. Harusnya lebih jago. Karena seperti kita kan, khatam Al-Quran ini, kita ngaji dengan suara terbaik. Sampai sekarang saudaraku, saya itu ngaji lebih bagus suaranya daripada nyanyi. Nyanyi saya pales. Betul, ngaji suara saya bagus sekali sampai sekarang. Gitu loh. Seperti itu. Nah, dan ya. Boleh dicoba nggak itunya ngajinya kayak mana bagusnya? Oh, nggak supaya boleh. Untuk meyakinkan. Mau ngaji apa? Mau saya aja disuruh ngaji. Ngaji doa Bapak kami aja. Singkat. Oh Yasin, hafal saya Yasin. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin tanzilal azizir rahim litunzira qauman ma unziru arba'uhum fahum ghafilun la ya'budu sinatun wala naum dan seterusnya. Mantap. Keislaman saya pertanggungjawabkan di masa lalu. Seperti itu. Tapi sekarang begitu saya menjadi orang Kristen, saya tidak pernah menghujat Islam. Saya tidak pernah membenci Islam. Betul. Saya menjadi berkat bagi saudara-saudara saya. Seperti itu. Karena apa? Karena kita ini tidak pernah diajar untuk berdebat aja nggak boleh kalau kita ngerti teologi ya. Kalau kita ngerti teologi yang sesungguhnya, berdebat aja nggak boleh. Kalau ngerti teologi yang sesungguhnya ya, itu nggak boleh berdebat. Nggak ada ilmu dalam Alkitab ini yang mengajari perdebatan. Tapi kita menjawab setiap pertanyaan, itu yang paling penting. Menjawab pertanyaan. Ada orang bertanya, jawab. Makanya kata menghapus dosa, itu nggak ada dalam Alkitab. Saya hampir 32 kali membaca Kejadian sampai Wahyu selama 14 tahun jadi orang Kristen. Saya selesaikan sekolah misi, sekolah teologi. Ini saya sedang mengambil lanjutan lagi untuk PAK, karena saya mau buka sekolah. Saya nggak ketemu ada kata menghapus dosa dalam Alkitab ini. Jadi kalau ada orang menghapus dosa itu salah. Kalau dosa yang dihapus, dosa yang ditebus, dosanya masuk surga, manusia yang ditinggal. Gitu. Jadi makanya belajar literasi Alkitab dulu. Jatuh cinta dulu dengan firman. Merisalah Alkitab dulu. Itu betul. Saya tidak pernah memenangkan kaum Kedar dan Nebayot dengan perdebat.
Saya dengan memenangkan banyak orang dengan kuasa. Jangan banyak, berapa ratus orang kita baptis setiap tahun ya. Itu di Roma 11 ayat 27 ada Pak. Roma 11 ayat 7 boleh saya bacakan? Boleh, silakan. Oke, mungkin sama-sama belajar ya. Ini Ya. Roma 11 ayat 27 begini bunyinya. Hmm. Dan inilah perjanjianku, kunya besar, dengan mereka apabila aku menghapuskan dosa mereka. Betul, Ini terus pertanyaannya konteks gimana? keseluruhannya gini. Dengan jalan demikian seluruh Israel akan diselamatkan seperti ada Oke. tertulis. Dari Sion akan datang penebus. Penebus kan kita tahu Betul. Yesus Kristus. Ia akan menyingkirkan segala kefasikan daripada Yakub dan ini akan Betul. terjadi pada di akhir zaman. Dan inilah perjanjianku dengan mereka apabila aku menghapuskan dosa mereka. Oke, pertanyaannya. Ya. Enggak Pak, saya cuma ngasih tahu ada tulis menghapus dosa. Iya, Ini kan menghapus huruf dosa kecil, huruf itu kecil, jadi saya cuma nyampaikan dalam itu. konteks pengampunan secara hukum maut, dosanya, bukan penebusannya. Ya. Berbeda itu, arti literasinya berbeda. Oke. Tapi kalau Yesus di atas kayu salib itu tidak pernah ada satu kontekstualnya menebus dosa. Tapi menebus kita. Yang ditebus oke. kita. Yes. Dalam konteks Israel, dia dihapus dosa, itu karena memang mereka berdosa. Tapi tidak dalam penebusan seperti yang Yesus lakukan di atas kayu salib. Itu berbeda, saudaraku. Literasinya berbeda. Seperti itu. Maka yang paling penting itu belajar rohnya, terima rohnya gitu loh. Kalau kita sudah di dalam rohnya, itu akan diajari. Kan beberapa tulisan berkata di dalam Petrus, di dalam Roma, roh yang akan mengajari kita. Makanya yang paling penting bagi saya, yuk kita belajar tentang hukum roh. Seperti itu. Belajar hukum rohnya. Jangan belajar hukum Tauratnya, hukum rohnya. Kan Yesus berkata, akulah roh. Dan barang siapa mau menyembah aku, ya harus menyembah dalam roh dan kebenaran. The guiding of Holy Spirit-nya itu harus kita kejar. Guiding Holy Spirit itu unlimited. Maka Alkitab mencatat the true Christian, kekristenan sejati akan sampai kepada yang namanya the translation faith. Iman yang sampai kepada tahap translasi. Makanya saya sekarang sedang belajar namanya bagaimana mencapai seorang Kristen yang bisa mengalami translation. Itu. Saya punya pengalaman begini. Suatu hari saya sedang penginjilan ke suatu pulau. Di pesisir pulau itu di suatu provinsi ada dibuat pengumuman digambar wajah saya karena mereka nggak hafal wajah saya secara pas. Dikatakan begini, ada seorang pendeta yang kerjaannya mengkristenkan orang Islam, tolong tangkap ini nih. Itu fitnah, itu nggak saya lakukan. Saya hanya memberitakan Injil kepada mereka, menyatakan kuasa, karena kerajaan Allah itu bukan tentang perkataan, bukan berbicara tentang perdebatan, bukan berbicara tentang segala sesuatu yang lisan. Tapi di dalam Ibrani jelas mengatakan bahwa kerajaan Allah itu berbicara tentang kuasa, the power of God itu. The power of God itu meng-create. Maka tanda-tanda orang percaya mengusir setan. Makanya kalau ada yang kesetanan panggil saya. Mau setan model apapun saya jamin nggak perlu lama-lama deh. Setan apapun kalau orang Batak berkata mau begu gajang, begu pendek, begu momok, begu lato, kita finishing. Nah waktu cepat. Amin. Saya spesialis saya itu karena saya mantan dukun di masa lalu kan. Begitu. Jadi saudaraku terkasih dalam Tuhan, itu yang paling penting. Rohnya itu dulu kita kejar. Kita terima dulu rohnya itu loh saudaraku. Yuk terima roh itu. Dan kita benar-benar tuntunan roh itu yang akan mengajar kita. Create kita yang baru. Menjadi manusia roh kan. Kita bukan lagi manusia daging kan. Bukan lagi manusia lahiriah. Secara kontekstual iman. Tapi kita diciptakan menjadi manusia roh. Bukan kalau dalam 1 Petrus dikatakan imamat yang rajani. Bukan dari benih yang fana. Tapi benih yang tidak fana. Apa benih yang tidak fana itu? Roh Tuhan. Firman dan iman. Seperti itu. Maka saya sangat senang sekali di saat ada orang yang rajin baca firman. Jujur saudaraku, guru saya mengajari saya begini, kalau kau mau mengenal Tuhanmu, seberapa lama engkau bergaul karib dengan firman, engkau akan dibawa pengenalan akan Tuhan. Maka kata yang dipakai dalam Mazmur 1 ayat 2, yang kesukaannya Taurat Tuhan dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Kata merenungkan itu kan arti kata aslinya disebut dengan meditation. Ya.
Jadi orang yang mau merisalah ini dengan firman setiap waktu bergaul karib, masuk dalam keintiman, masuk dalam pengurapan itu, pergumulan kita dengan Tuhan itu menyatu, maka kita akan diajari oleh Roh itu. Waktu yang saya katakan tadi, saya mau disidang nih, di sidang suatu daerah. Bapak mengkristen orang Islam. Oh, saya nggak pernah, saya bilang. Mana faktanya? Itu orang itu kenapa jadi Kristen? Duh, tanya mereka, jangan tanya saya. Ditanyalah, kenapa kamu meninggalkan agamamu? Saya bilang, saya menemukan Tuhan. Kita selesaikan urusan kan? Saya nggak perlu membela diri. Saya mau mati kapanpun ready. Karena bagiku hidup adalah Kristus, mati keuntungan. Mau dipancung, mau ditembak, emang gue pikirin. Itu keimanan namanya. Seperti itu. Maka saya katakan, yuk baca firman, kenali Tuhan, pelajari Tuhan, terus sekolah. Perlu pengetahuan. Yes. Betul. Sekolah yuk, sekolah teologi ayo. Belajar semuanya. Mantap. Kan di mana-mana sekarang banyak sekolah teologi atau? Tapi jangan sekolah teologi yang abal-abal juga. Iya. Yang bagus. Merenungkan itu tadi loh Pak. Meditate. Jangan sampai meditate di dalam goa tapi Pak, nanti datang pula jin yang lain. Di rokok nang pada konsong liu, nggak usah dibahas itu. Nggak usah dibahas itu. Tidak. Boleh kayak gitu. Takutnya salah pemahaman teman-teman. Iya. Nanti dia masuk pula ke goa, dia merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam, datanglah jin pula lagi. Dibelokkan nanti Alkitab itu. Salah itu Pak. Iya, bukan itulah saudara. Kok taunya maksudku? Iya. Kok sega-segai ya maksudku? Gitu. Ya, jadi gitu saudaraku. Makanya saya memuridkan anak-anak rohani saya, baik yang latar belakangnya Kedar, karena banyak jemaat saya latar belakangnya dari sana. Saya selalu ajar, saya selalu mereka. Saya sekolahkan di STI. Sekarang yang saya sekolahkan di STI 4. Tahun ini mau nambah lagi. Saya bikin generasi. Karena kan banyak pos-pos kita buat. Kita punya pos di beberapa provinsi. Kita punya pos di beberapa daerah. Kita masuk ke daerah orang yang nggak masuk. Kita masuk ke orang yang nggak masuk. Kita mana peduli. Kayak inilah, saya baru istirahat 1 hari, terbang lagi. Sekarang di jantungnya Melayu saya sekarang. Nanti pulang ke Batam, 1 hari berangkat lagi ke Pulauan. Saya bawa tim anak youth saya 15 orang. Saya latih mereka PI. STI Jogja ya, Pak Paulus. Hah? STI Jogja. STI ada di mana-mana, Bang. Ya. Ada di Jogja, ada di Surabaya. Ya pusatnya di Jogja. Pusatnya Kalau Komplis saya Maranti. STT, kalau saya STT Sekolah Teologi TikTok, Bang. Yo ora pinter awakmu, necan. Papa saya yang yayasan yang Jogja dulu. Oh ya, bagus. Jogja paling bagus karena dia Indo. Berarti masih sama Om Kris almarhum masih ketemu. Iya, Om Kris Merantika. Ya, Papa saya juga almarhum Pak Pola, Yohanes Pola. Oh, Pak John Pola, Pak John Momor juga ada. Itu senior kita lah itu. Iya. Orang-orang hebat. Puji Tuhan, bisa ketemu di sini ya. Iya. Puji Tuhan. Sekolah tinggi teologi TikTok nggak ada, Necan. Kau berkata-kata sembarangan kau. Nggak terakreditasi itu. Kan ini saya sekarang lagi sekolah di sini kan sama aja toh, Sekolah Teologi. Yo ora, Nduk, beda, Nduk. Namanya sekolah tinggi itu terakreditasi, Nduk. Tercatat di Dikti. Ada si akadnya, Nduk. Oke. Ngapunten. Gitu loh. Sorry aku potong, itu Ana katanya mau kesaksian, boleh? Oh silakan. Naikin aja. Pak Muhammad dilanjutkan dulu Pak Muhammad Paulus. Iya. Lanjut, Pak. Turun aja Bang, saya turun aja ya. Ada yang mau naik Turun sana? toh. Saya Eh, turun masih juga. Masih ada bangku. Enggak, Dia itu nyuwun masih ngapunten ada. walaupun bisa, udah beriki kok. Di atas aja dulu Bang, santai aja. Bang, Nabi Rom itu dia, ho. orang Jawa. Enggak, kalau aku di atas. Pak, tenang, aman Pak Paulus. Nggak usah kabur-kabur ah. Itu aku Enggak, udah callback itu. ya. Saya udah ikuti Bang, balik ya. Iya. Natun saya ikuti Nggak balik. apa-apa, gantian sama Naik turun Iya, nggak apa-apa, Pak. siapa yang mau naik. Gitu. Saya sudah follow Bapak lama kayaknya. Iya, saya ikutin balik ya, matur nuwun. Terima Saya kasih. izin follow ya Pak. Makanya nanti kalau jalan-jalan ke Batam mampir tempat saya. Ke Batam. Ada Chandra di Muka sana. Chandra di Muka, Kebangkitan dan Hidup Ministries. Kemana Tempat Pak? gembleng-gembleng Batam. orang. Hmm. Ya. Gitu saya suka Lumayan memuridkan jauh. dan Lumayan mengutus. Ibu Ninatun di mana? di Jawa Tengah saya. Tahu Jawa Tengah ini pun pundi? Antara Solo dan Semarang. Oh, saya baru dari Blora, Bu. Kejauhan saya di Salatiga. Oh, saya ke Blora, ke Salatiga kemarin, ke
apa namanya Karanganyar. Oh iya Solo Kalau ke Karanganyar. Semarang mampir Pak. Semarang nih pun Bundi. Bedurungan Pak. Oh, Insya Semarang. Allah. Iya, Iya, Bos Dik. Insya Allah. Hubungan arteri, Pak. Saya sering ke Ya. sana. Arteri G. Saya lama belajar dengan Pak Petrus Agung. Wah, dahsyat, haleluya. Saya belajar dengan beliau 5 tahun. Bang Beruang juga Semarang kan?